Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari kota Surabaya, Jawa Timur. Ratusan insan pendidikan Kabupaten Madiun terlihat sangat gembira saat mereka bernyanyi bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Siti Subaida. Tidak hanya bernyanyi bersama, tetapi banyak penghargaan pada para guru saat acara puncak peringatan Hari Guru Nasional Kabupaten Madiun 2024 yang diselenggarakan di Graha Universitas Negeri Surabaya. Pemkab Madiun memperkirakan daya beli masyarakat mengalami kenaikan selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kenaikan daya beli terhadap kebutuhan bahan pokok mulai diantisipasi pemerintah daerah bersama Forkopimda Madiun dengan menggelar sidak di beberapa tempat termasuk gudang bahan pokok. Di antaranya gudang minyak goreng, gula pasir, dan gudang beras yang dikelola oleh Perum Bulog. Pejabat Bupati Madiun Tontor Pahlawanto mengatakan prediksi peningkatan daya beli masyarakat mencapai 20%. Meski demikian, dari hasil sidak yang dilakukan, stok bahan pangan di Kabupaten Madiun cenderung aman. Jadi kita dengan Forkopimda hadir bersama-sama pada acara ini, Pak Dandi, Pak Kajari, Pak Kapolres, kemudian dari BPS, itu bersama-sama kita melakukan tinjauan terkait dengan ketersediaan bahan pangan yang nantinya tentunya harus disiapkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ini adalah bulog dan distributor, dan peran dari pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terkait dengan kesiapan yang hari ini kita pastikan bahwa ketersediaan pangan atau komoditi pangan dalam keadaan cukup untuk menghadapi Nataru di bulan Desember nanti. Jadi saya berterima kasih dari bulog maupun distributor bahwa apa yang telah dilakukan pada hari ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas pangan, dan saya berharap nanti terrealisasi pada bulan Desember ini tentunya dalam rangka menghadapi Nataru. Pemkab Madiun berharap selama bulan Desember hingga Januari nanti tidak ada kendala soal kebutuhan bahan pokok, termasuk masalah dalam suplai bahan pokok dari agen ke toko-toko. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak berbelanja secara berlebihan selama Nataru karena ketersediaan kebutuhan pokok cukup tercukupi. Bita Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan masyarakat Kabupaten Madiun mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Dalam kegiatan tersebut, pejabat Bupati Madiun kembali mengingatkan jajaran ASN untuk senantiasa berperilaku bersih agar dapat memberikan pelayanan masyarakat yang optimal. Guna menghindari adanya hal yang tidak diinginkan selama libur Nataru, Bandara Juanda Sidoarjo menerjunkan 100 lebih petugas gabungan dan mendirikan pos Nataru di Terminal 1 Bandara Juanda. Para petugas ini terdiri dari pihak Angkasa Pura, TNI AL atau Satgas PAM, petugas kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Para petugas ini akan ditempatkan di beberapa titik di kawasan Bandara Juanda, mulai dari Terminal 1 dan 2. Tak hanya itu, pihak bandara juga mendirikan pos Nataru yang berfungsi sebagai tempat informasi bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda selama libur Nataru berlangsung, mulai dari informasi batas atas harga tiket hingga pengaduan masyarakat. Mulai hari ini, tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025, kita mulai posko Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 selama 19 hari di Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya. Prediksi penumpang gimana Pak untuk Nataru? Untuk Nataru sudah kita lihat, untuk prediksi kenaikan lonjakan penumpang untuk kegiatan Natal ada di tanggal 21 Desember 2024. Perkiraan data kita akan ada kenaikan penumpang
sebanyak 53.000 penumpang dengan 317 flight. Sedangkan untuk perayaan Tahun Baru diperkirakan puncak arus diputar baru pada tanggal 28 Desember 2024 sebanyak 42.800 penumpang dengan 286 flight. Lonjakan penumpang Pak. Antisipasi sudah kita laksanakan, baik itu koordinasi dan juga simulasi dengan semua stakeholder yang ada di Bandara Udara Internasional Juanda, baik itu kegiatan penerimaan pelayanan pada pengguna jasa penerbangan, dan juga sudah kita antisipasi apabila terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan atau irregular. Apakah ada extra-flight Pak Nataru? Insya Allah ada Pak. Jadi dari maskapai sudah mengajukan pengajuan extra flight menyesuaikan dengan permintaan dari penumpang. Dalam libur Natal, pihak Bandara Juanda memprediksi puncak arus penumpang akan terjadi pada tanggal 24 Desember yang akan mencapai sebanyak 53.000 penumpang. Sedangkan rata-rata penumpang di Bandara Juanda hanya mencapai 35 hingga 40.000 penumpang. Hingga saat ini arus penumpang di Bandara Juanda menjelang arus mudik libur Nataru masih normal, belum nampak adanya lonjakan penumpang. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembuatan sebuah mobil di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Kecerdasan buatan dan pencetakan 3 dimensi ternyata bisa merevolusi pembuatan sebuah mobil. Mulai dari tahap desain hingga manufaktur. Saat ini sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat memproduksi mobil dengan teknologi mutakhir ini. Apa yang Anda pikirkan jika ada pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat rumah?
Ini hanyalah sebuah instalasi. Sebuah perusahaan rintisan bernama Last Energy memamerkan komponen reaktor nuklir skala kecil di sebuah area perumahan di Washington, D.C. Dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir mini sumber energi hijau. Prototip ini hanyalah satu komponen dari puluhan komponen lainnya yang sama seperti ini yang nantinya dirakit menjadi satu pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN yang mereka buat hanya sekitar seluas lapangan football, sekitar 1000 kali lebih kecil dari PLTN raksasa. This is the power source of the reactor, where if the fission is occurring, creates heat, which is then converted into steam, which then turns a turbine and then creates electricity. So this is the heart of the power plant. Meski kecil, reaktor mini hasilkan 20 megawatt listrik, jumlah yang cukup untuk aliri lebih dari 650 rumah. Reaktor mini Last Energy juga dapat dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun. When you're ready to assemble, right, and build the power plant, you just take each of those modules and snap them together, almost exactly like if you were assembling, a Lego kit. Keunggulan-keunggulan itu membuat reaktor skala kecil semakin dilirik di AS dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa. Bill Gates mendirikan TerraPower yang sedang membangun reaktor skala kecil di Wyoming yang direncanakan beroperasi pada 2030. Sementara baru-baru ini Google dan Amazon menandatangani kesepakatan dengan reaktor skala kecil. Nuklir dianggap sebagai salah satu energi bersih di AS dan mendapat dukungan bipartisan dari pemerintah. Riset baru-baru ini juga menunjukkan bahwa warga AS mendukung pengembangan teknologi nuklir di samping tenaga angin dan juga matahari. Pakar berpendapat teknologi tenaga nuklir di AS sudah berkembang jauh lebih aman. So when I think about like the major accidents that have happened historically, and what I know about the designs of the upcoming SMRs. And this question of can those same types of accidents happen? I'm pretty confident in saying no. Pemerintah AS mengatakan reaktor nuklir mini memiliki keunggulan karena dibuat dengan mempertimbangkan persyaratan keamanan terkini, baik dari sabotase maupun bencana alam. So just like we've designed our power plants to be very easy to assemble, they're also very easy to take apart and decommission. Saat ini, reaktor nuklir mini dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik industri. Tidak menutup kemungkinan reaktor mini dipakai untuk mengaliri listrik perumahan di masa depan. Dari Washington, D.C., Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, VOA. Relatif setidaknya tempat isi daya atau cas mobil listrik dan tingginya harga mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil membuat banyak konsumen Amerika Serikat ragu untuk beralih. Tapi sebuah uji coba tentang mengecas mobil dalam kondisi berjalan dilakukan di Indiana, Amerika Serikat. Apabila sukses, tidak menutup kemungkinan akan menarik warga untuk beralih ke mobil listrik. Beberapa hari seminggu, Mark mengunjungi makam Boots, kucing kesayangannya yang mati di usia 17 tahun pada Agustus 2020. Pria New York ini membayar sekitar $7.000 untuk tempat peristirahatan terakhir Boots di Hartsdale Pet Cemetery. Human cemeteries are sad. This is one of the most cheerful places. When you look at the love that goes behind every plot here, the sayings, the toys, the pinwheels, it's just, I can't think of a better place. Sekitar 70.000 hewan peliharaan dimakamkan di sini sejak tahun 1896. Hartsdale Cemetery merupakan taman makam hewan tertua di AS berjarak 30 km dari kota New York. Mayoritas yang dimakamkan adalah kucing dan anjing, tapi ada juga hewan lainnya. There's reptiles that are buried here, mice. There's a lion cub that was buried here in 1912 by a Russian princess. There's the ashes of Ming, who's a Bengal tiger, that was buried here a few years ago. There are some monkeys. Juga kuda dan sejumlah burung. Kucing Mariah Carey juga dikubur di sini. Ed Martin mengelola bersama ayahnya yang membeli Hartsdale Pet Cemetery tahun 1974. I've seen what people go through when they lose their pets. And I feel like I'm in a good position where I can help them, and I have helped them, and it makes me want to continue helping them.
Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah tempat pemakaman hewan di Amerika Serikat. Tapi Asosiasi Internasional Pemakaman dan Krematorium Hewan memperkirakan ada sekitar 700 hingga 900-an. Dan ini jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan tempat makam untuk manusia yang jumlahnya melebihi 120 ribuan di negara ini. Dan apalagi mengingat bahwa jumlah rumah tangga di Amerika Serikat yang memiliki hewan peliharaan lebih dari 66%. Sementara itu di Hartsdale ada sekitar 300 pemakaman per tahun. Pemilik hewan bisa memilih bayar uang pemeliharaan $3.500 atau sekitar 56 juta rupiah di muka atau per tahunnya sebesar $105. Jika uang tahunan berhenti dibayar, maka tanah makam akan kembali dijual. And the pets are taken out and they're cremated. And they don't leave the cemetery. Their remains are scattered over the cemetery grounds. Walau ini tempat makam untuk hewan, ada sekitar 800 manusia yang dimakamkan bersama hewan peliharaan mereka. My wife and I. Bahkan keluarga Martin juga punya blok sendiri, di mana Edward Jr. ingin dimakamkan. Begitu pula Mark Lindbergh yang nantinya ingin dikremasi dan dimakamkan di sebelah Boots. I'm single, I don't know if I'll ever get married, and I can't think of a better place. I live with my cat every day for almost 17 years. Why stop now? Dari Hartsdale, New York, VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Taraju saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.